Dalam hidup ini, kita seringkali berharap akan pertolongan yang nyata, yang datang dalam bentuk yang jelas dan mudah dikenali. Namun ada kalanya pertolongan Allah datang secara diam-diam, juga tanpa anak kita sadari, bahkan terkadang tersembunyi di balik peristiwa yang kita anggap biasa. Mengenali tanda-tanda ini membutuhkan kepekaan hati, keimanan yang kuat, dan kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar permukaan. Ini adalah pembelajaran tentang optimisme spiritual, tentang bagaimana kita bisa merasakan kehadiran dan dukungan ilahi dalam setiap aspek kehidupan kita. 1. Kemudahan dalam urusan yang sulit. Seringkali kita menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup. Kalanya setelah melalui berbagai upaya, seolah-olah jalan tiba-tiba terbuka atau solusi muncul dari arah yang tak terduga. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Allah sedang menolongmu secara diam-diam. Awit terbukanya jalan setelah kebuntuan. Pernahkah Anda merasa seperti berada di jalan buntu, semua pintu tertutup rapat, dan tidak ada solusi yang terlihat? Anda telah berusaha semaksimal mungkin, berdoa dan berikhtiar, namun hasilnya nihil. Kemudian tiba-tiba, entah dari mana, sebuah kesempatan muncul, seseorang menawarkan bantuan yang tidak terduga, atau sebuah ide cemerlang tiba-tiba terlintas di benak Anda. Inilah jalan keluar yang diberikan Allah. Ini bukan kebetulan, melainkan manifestasi dari pertolongannya yang tersembunyi. Contoh, seorang mahasiswa sedang kesulitan menyelesaikan skripsinya. Berbulan-bulan ia merasa buntu, data tidak lengkap dan ide mentok. Ia sudah berdoa dan berusaha keras. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang dosen senior yang sebelumnya tidak dikenalnya, yang tiba-tiba menawarkan untuk membimbingnya dan memberikan arahan yang sangat membantu, hingga skripsinya selesai dengan lancar. Ini adalah kemudahan yang datang dari Allah. B. Adanya kebetulan yang menguntungkan. Banyak orang menyebutnya kebetulan, namun bagi seorang Muslim, ini adalah takdir dan intervensi ilahi. Ketika serangkaian peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan tiba-tiba berbaris untuk menghasilkan hasil yang positif bagi Anda, itu adalah pertolongan Allah. Contoh, Anda sangat membutuhkan pekerjaan dan telah melamar ke banyak tempat tanpa hasil. Suatu hari Anda secara tidak sengaja bertemu dengan teman lama di sebuah acara, dan teman tersebut memberitahu Anda tentang lowongan pekerjaan yang sempurna untuk Anda di perusahaannya, yang kebetulan sedang dibuka saat itu juga. Ini adalah kebetulan yang diatur oleh Allah untuk memudahkan urusan Anda. C. Merasa tenang di tengah kekacauan. Ketika Anda menghadapi situasi yang sangat menekan dan penuh kekacauan, namun hati Anda tetap tenang dan mampu berpikir jernih, ini juga merupakan pertolongan Allah. Ketenangan ini bukanlah karena Anda tidak peduli, melainkan karena Allah memberikan ketenangan, sakinah kepada hati Anda, membantu Anda melewati badai dengan pikiran yang jernih dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Contoh, seseorang sedang menghadapi masalah finansial yang sangat berat, tagihan menumpuk dan uang menipis. Namun alih-alih panik dan putus asa, ia justru merasa tenang, fokus untuk mencari solusi, dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ketenangan ini membantunya membuat keputusan yang bijak dan akhirnya menemukan solusi atas masalahnya. 2. Terhindar dari bahaya yang tidak diketahui. Kita tidak pernah tahu berapa banyak bahaya yang mengintai kita setiap hari. Namun seringkali kita terhindar dari musibah atau kecelakaan tanpa kita sadari bagaimana. Ini adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling sering terabaikan. Di firasat untuk mengubah rencana. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tidak enak badan? Atau ada dorongan kuat untuk mengubah rencana perjalanan Anda? Menunda janji atau mengambil jalan yang berbeda? Kemudian Anda mendengar kabar bahwa jika Anda tetap mengikuti rencana awal, Anda akan mengalami musibah atau terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan. Firasat ini bukanlah sekadar insting, melainkan bisikan dari Allah yang ingin melindungi Anda. Contoh, Anda sudah siap berangkat ke kantor, namun tiba-tiba merasa sangat malas, atau ada dorongan kuat untuk menunda keberangkatan selama beberapa menit. Anda akhirnya berangkat terlambat. Di jalan Anda mendengar kabar bahwa ada kecelakaan lalu lintas parah di jalur yang seharusnya Anda lewati, yang terjadi tepat pada waktu Anda seharusnya melintas di sana. Anda terhindar dari kecelakaan itu karena firasat yang datang dari Allah. B. Perlindungan dari orang-orang jahat atau lingkungan negatif. Allah bisa melindungi kita dari orang-orang yang berniat buruk atau dari lingkungan yang bisa merusak kita tanpa kita menyadarinya. Terkadang, Dia menggerakkan hati seseorang untuk membantu kita.
atau dia menciptakan penghalang yang tak terlihat antara kita dan potensi bahaya. Contoh, Anda berencana untuk bergabung dengan suatu kelompok atau berinvestasi dalam suatu skema yang ternyata adalah penipuan besar. Namun, entah mengapa Anda merasa tidak sreg, atau ada seseorang yang tiba-tiba menasihati Anda untuk tidak terlibat, tanpa mengetahui bahwa itu adalah penipuan. Ini adalah bentuk perlindungan Allah dari kerugian yang besar. Penyakit yang menjadi hikmah, terkadang sakit adalah salah satu cara Allah melindungi kita. Mungkin sakit itu membuat kita beristirahat dari kesibukan yang berlebihan, menghindari suatu bahaya, atau bahkan mendekatkan diri kepadanya. Contoh, seseorang tiba-tiba jatuh sakit, parah dan harus dirawat di rumah sakit. Karena sakitnya, ia tidak bisa menghadiri sebuah acara penting yang ternyata kemudian mengalami insiden buruk. Sakit yang dideritanya adalah pelindung dari bahaya yang lebih besar, sekaligus kesempatan baginya untuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Hati yang tenang dan pikiran yang jernih di tengah ujian. Ketika badai kehidupan menerpa, sangat wajar jika seseorang merasa cemas, takut, dan putus asa. Namun, jika Anda menemukan diri Anda mampu tetap tenang, berpikir jernih, dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa semuanya akan berlalu, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan ketenangan dan pertolongannya. Merasa dilindungi dan dikendalikan dalam situasi yang sangat tidak pasti, di mana segala sesuatunya terasa di luar kendali Anda. Namun Anda memiliki perasaan kuat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan semuanya dan akan menjaga Anda. Ini adalah rasa dilindungi oleh Allah. Contoh, seseorang baru saja kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu bagaimana harus menghidupi keluarganya. Namun alih-alih panik, ia merasakan ketenangan yang mendalam, keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkannya, dan dorongan untuk terus berusaha. Ketenangan ini memberinya kekuatan untuk mencari solusi dan akhirnya menemukan pekerjaan yang lebih baik. B. Munculnya ide atau solusi yang tidak terduga. Ketika Anda menghadapi masalah yang kompleks dan tidak menemukan jalan keluar, namun tiba-tiba sebuah ide cemerlang atau solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya muncul di benak Anda, itu adalah ilham dari Allah. Contoh, seorang pengusaha sedang menghadapi krisis besar dalam bisnisnya. Semua opsi yang ia coba sepertinya tidak berhasil. Dalam keadaan putus asa, ia melakukan sholat malam dan berdoa. Keesokan harinya, ia terbangun dengan ide bisnis yang revolusioner yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, yang akhirnya menyelamatkan dan mengembangkan bisnisnya. Kemampuan untuk bersabar dan ikhlas. Di tengah musibah atau cobaan yang berat, kemampuan untuk bersabar, tidak mengeluh, dan menerima takdir dengan ikhlas adalah anugerah besar. Ini bukanlah kekuatan pribadi semata, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk membantu Anda melewati ujian tersebut. Contohnya, seseorang kehilangan orang yang sangat dicintai. Meskipun duka itu mendalam, ia mampu menerima takdir dengan ikhlas, tidak meratap secara berlebihan, dan terus menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Ini adalah tanda bahwa Allah memberinya kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi ujian tersebut. 4. Hidayah dan petunjuk ke arah yang benar. Terkadang, pertolongan Allah datang dalam bentuk bimbingan dan petunjuk yang membawa kita ke jalan yang benar, menjauhkan kita dari kesesatan, atau mengarahkan kita pada kebaikan yang tidak kita duga. Ada yang pertemuan dengan orang-orang baik di waktu yang tepat. Allah seringkali menggunakan manusia sebagai perantara untuk memberikan pertolongannya. Pertemuan dengan seseorang yang memberikan nasihat baik, bantuan, atau inspirasi di saat Anda sangat membutuhkannya adalah salah satu bentuk hidayahnya. Contoh, Anda sedang merasa bingung tentang arah hidup Anda, tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Tiba-tiba, Anda bertemu dengan seorang mentor atau teman yang bijak yang memberikan pandangan baru atau nasihat yang sangat relevan, yang mencerahkan pikiran Anda dan membantu Anda membuat keputusan yang tepat. B. Terbukanya pintu untuk belajar atau berubah. Ketika Anda merasa ingin berubah menjadi lebih baik, ingin belajar hal baru, atau ingin meninggalkan kebiasaan buruk, dan tiba-tiba ada kesempatan yang terbuka lebar untuk itu, ini adalah pintu hidayah yang dibuka oleh Allah. Contoh, seseorang ingin berhenti dari kebiasaan buruknya dan mulai mendalami agama. Tiba-tiba, ia mendengar ada kajian agama yang sangat menarik di dekat rumahnya, atau bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki minat yang sama dalam kebaikan. Kesempatan ini adalah pertolongan Allah untuk membantunya berubah menjadi lebih baik. C. Munculnya tanda-tanda ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, Allah memberikan tanda-tanda kecil dalam kehidupan
sehari-hari yang mengarahkan kita pada kebenaran atau pada suatu keputusan. Ini bisa berupa ayat Al-Quran yang tiba-tiba terlintas, mimpi yang memiliki makna, atau peristiwa yang secara jelas menunjukkan suatu petunjuk. Contoh, Anda sedang bimbang dalam membuat keputusan penting. Anda berdoa memohon petunjuk. Keesokan harinya, Anda secara tidak sengaja mendengar ceramah agama yang membahas persis masalah yang Anda hadapi, atau membaca sebuah artikel yang memberikan pencerahan atas kebimbangan Anda. Ini adalah petunjuk langsung dari Allah. 5. Merasa cukup dan bersyukur dalam segala keadaan. Salah satu tanda pertolongan Allah yang paling mendalam adalah ketika Dia mengisi hati Anda dengan rasa cukup, qanaah dan syukur, bahkan di tengah kekurangan atau kesulitan. Ini adalah kekayaan hati yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. RC qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Di dunia yang serba menginginkan lebih, kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, tanpa merasa iri atau kurang, adalah anugerah yang luar biasa. Ini adalah tanda bahwa Allah telah mencukupkan hati Anda dan memberikan ketenangan batin yang tak ternilai. Contoh, seseorang tidak memiliki banyak harta, namun ia tidak pernah merasa miskin atau kekurangan. Ia selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dan hatinya dipenuhi dengan kedamaian. Ini adalah tanda bahwa Allah telah memberinya kecukupan dalam hati. B. Kemampuan untuk bersyukur di tengah cobaan. Bersyukur saat senang itu mudah, namun bersyukur di tengah cobaan atau kesulitan adalah bukti keimanan yang kuat dan pertolongan Allah. Ketika Anda mampu melihat hikmah di balik setiap ujian dan tetap bersyukur, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkan Anda. Contoh, seseorang baru saja kehilangan pekerjaannya, namun ia tetap bersyukur karena ia masih memiliki kesehatan, keluarga yang mendukung, dan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kemampuan untuk bersyukur dalam kondisi sulit ini adalah anugerah dari Allah yang membantunya melewati masa-masa sulit. C. Merasa dekat dengan Allah dan meningkatnya ibadah. Ketika Anda merasa lebih dekat dengan Allah, ibadah Anda menjadi lebih khusyuk dan Anda merasakan kenikmatan dalam beribadah. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersamai Anda dan memberikan pertolongan spiritual. Jadi contohnya di tengah kesibukan atau masalah hidup, seseorang justru merasa semakin terpanggil untuk beribadah, salatnya semakin khusyuk, dan ia semakin rajin membaca Al-Quran. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang menolongnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, yang pada akhirnya akan membawa kebaikan dalam hidupnya. Bagaimana mengenali dan menghargai pertolongan diam-diam ini? Mengenali 5 tanda pertolongan Allah secara diam-diam ini membutuhkan beberapa hal. Kepekaan hati dan keimanan yang kuat. Semakin dekat Anda dengan Allah, semakin peka Anda terhadap tanda-tandanya. Berprasangka baik, husnuzan, kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap yang terjadi adalah kebaikan dari Allah, meskipun terkadang terasa tidak enak di awal. Refleksi diri, muhasabah. Luangkan waktu untuk merenung dan melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Seringkali, kita baru menyadari pertolongan Allah setelah peristiwa itu berlalu. Memperbanyak syukur. Semakin banyak Anda bersyukur, semakin banyak Anda akan melihat kebaikan dan pertolongan Allah dalam hidup Anda. Memperbanyak doa dan ibadah. Doa adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya. Dengan berdoa, kita mengakui keterbatasan diri dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Mengenali pertolongan Allah yang datang secara diam-diam. Bukan hanya tentang mengidentifikasi kejadian, tetapi juga tentang memupuk rasa syukur dan optimisme spiritual. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa, karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang disiapkan oleh Allah. Ini juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu ada untuk kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita akan hidup dengan hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan keimanan yang semakin kokoh. Apakah Anda pernah merasakan salah satu tanda pertolongan Allah secara diam-diam ini dalam hidup Anda? Bagaimana pengalaman itu mengubah pandangan Anda? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.